Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Halo, saya Alda dari Hadatul IC akan menjawab pertanyaan tentang job description hari ke-7. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Nah, ketika ada murid yang tidak mau masuk ke kelas, kita tuh pertama kali itu harus mencari tahu masalah apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak mau masuk kelas, karena pasti ada sesuatu masalah atau ada suatu penyebab yang menyebabkan anak tidak mau masuk ke dalam kelas. Nah, cara kita mengetahuinya bagaimana? Cara kita mengetahuinya, kita bisa melakukan pendekatan individual atau individual system dengan cara bertanya kepada orang tua atau wali anak tersebut, apa sih penyebab anak tersebut tidak mau masuk kelas. Setelah kita mengetahuinya, kita bisa melakukan berdialog umum kepada anak tersebut. Berdialog tentang apa? Kan kita sebelumnya kita tahu nih yang penyebabnya apa, terus kita tanya kepada orang tuanya, anak tersebut suka apa, kesukaannya apa. Nah, setelah itu kita bisa berdialog kepada anak tersebut tentang kesukaan anak tersebut. Dengan cara kita berdialognya bagaimana? Dengan cara yang menyenangkan, agar anak tersebut memiliki perasaan ingin tahu dan merasa nyaman. Setelah itu, biarkan anak tersebut melakukan kegiatan yang dia senangi. Misalkan anak tersebut ingin bermain, maka biarkan anak tersebut bermain. Karena apa? Karena tujuan utama kita itu menciptakan suasana yang menyenangkan dulu kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa melupakan setidaknya itu anak tersebut bisa sedikit melupakan masa lalunya. Seperti itu. Masa lalu takut akan pernah diomeli gurunya misalkan. Jadi kita buat anak tersebut senang dulu. Ketika anak tersebut sudah senang, maka dengan sendirinya anak tersebut kemudian hari itu akan masuk ke dalam kelas dengan sendirinya, dengan semangat. Jadi biarkan anak tersebut bermain, melakukan kegiatan yang dia sukai. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Ketika ada murid yang menangis, kita samperin murid tersebut dan kita bertanya nih kepada murid tersebut, kakak kenapa menangis? Pasti kan murid tersebut akan bercerita ya. Ketika murid tersebut bercerita, kita bisa mencari solusinya. Nah, ketika solusinya sudah kita temui, telah tercapai, kita lakukan, kita ituin solusinya, kita bisa ajak si anak yang menangis ini melakukan kegiatan yang dia sukai, agar anak tersebut tidak menangis lagi, dan selalu menghibur anak tersebut dan selalu berikan motivasi kepada anak tersebut. Yang ketiga, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, ketika ada murid yang mengganggu murid lain, kita tidak boleh memarahi murid yang mengganggu tersebut, tapi kita bisa melakukan dialog umum kepada murid yang diganggu. Misalkan si A dan si B, si A mengganggu si B. Nah, kita bicara nih ke si B, kakak si A ini pingin mengajak kakak main loh, dia pingin berkenalan sama kakak. Kayaknya kalau kakak berdua main bersama seru deh kak. Kita ajak berdialog kepada anak B ini, dan kita berikan beritahu anak tersebut bahwa si A ini ingin bermain dan berteman kepada si B ini, seperti itu. Terus habis itu kita juga bisa nih mengajak dua anak tersebut melakukan kegiatan yang mereka sukai masing-masing. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika ada murid yang melamun, kita harus samperin murid tersebut dan ajak berdialog umum. Berdialog umumnya tentang apa? Tentang kesukaan anak tersebut. Kita ajak anak tersebut berdialog tentang kesukaannya, pastikan dia tidak akan melamun lagi. Nah, terus kita bisa mengajak anak tersebut melakukan kegiatan yang dia sukai agar anak tersebut tidak melamun lagi. Selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Dan harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu, yaitu mengevaluasi diri. Apakah dia telah menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas atau belum? Apakah dia telah sesuai dengan metode Bimba atau belum? Yaitu pendekatan secara individu. Terus abis itu telah melakukan fun learning atau belum, telah melakukan small step system atau belum. Jadi dia mengevaluasi diri dia sendiri, kemudian dia
mengevaluasi kemampuan anak tersebut. Mengevaluasi apa? Apakah anak tersebut telah mampu mengerjakan modulnya atau belum. Mengevaluasi kemampuan anak secara efektifnya. Selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan motivator setiap hari yaitu menciptakan suasana belajar yang fun learning atau menyenangkan. Selanjutnya, menciptakan suasana kelas yang aman. Menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk si anak. Ketika suasana kelas aman dan nyaman, maka anak akan senantiasa bahagia di dalam kelas seperti itu. Dan yang utama yaitu tadi menciptakan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara agar motivator dapat mengetahui karakter dan kesukaan anak. Motivator dapat mengetahui kesukaan dan karakter anak itu dengan cara individual system. Bagaimana sih caranya? Caranya kita dapat bertanya kepada orang tua atau wali anak tersebut tentang apa saja kesukaan dari anak tersebut. Kita bisa melakukan pendekatan individual nih. Kita bertanya kepada orang tuanya apa saja sih kesukaan anak tersebut, seperti itu, agar kita lebih tahu tentang karakter dan kesukaan anak tersebut. Dan kita juga bisa melakukan, setelah kita ketahui nih, kita juga setelah itu kan kita mengamati anak tersebut. Nah, kita juga makin mengetahui apa saja sih yang lebih dia sukai, seperti itu. Selanjutnya, amati dan pelajari anak murid Bimba A I U E O 2 FA yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing. Nah, di Bimba A I U E O 2 FA ini saya kebagian 2 kelas. Yang pertama itu ada kelas 211 dan kelas 114. Nah, di 211 ini saya aturan dapat 3 murid. Tapi yang saya ketemui sampai saat ini saya baru bertemu dengan 2 murid. Yang pertama itu ada kakak Septia dan kakak Abizar. Nah, untuk kakak Septia ini umurnya itu 6 tahun 1 bulan. 6 tahun 1 bulan. Nah, untuk kesukaan kakak Septia ini dia lebih suka mewarnai. Nah, untuk karakter kakak Septia ini semangat karakternya dan rajin banget anaknya. Dia tuh aktif, semangat. Terus yang selanjutnya ini ada kakak Abizar. Ini tuh umurnya 6 tahun 7 bulan. Kesukaannya ini dia lebih suka berdialog dan suka bermain robot seperti itu. Nah, untuk karakter tersendiri kakak Abizar ini, dia lebih memiliki karakter yang lebih manja kepada orang tuanya, seperti itu, dan lebih pendiam. Terus habis itu ada di kelas 114 ini ada 2 murid. Yang aturan 3 tapi yang satunya itu sudah naik, sudah beda golongan. Jadi ada 2 murid. Yang pertama itu ada kakak Hilmi Astuti yang umurnya itu 6 tahun 3 bulan. Dia itu kesukaannya itu membaca. Anaknya itu rajin, aktif, semangat, itu kakak Hilmi. Yang kedua itu ada kakak Aldi. Kakak Aldi ini umurnya 6 tahun 4 bulan. Nah, kakak Aldi ini karakternya ini lebih pendiam, seperti itu, tapi responsif dan semangat tetap sana. Nah, kakak Aldi ini kesukaannya itu berdialog, sedangkan kakak Hilmi ini kesukaannya itu lebih kepada menggambar dan mewarnai. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.